Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sahrul Samsabir. Judul materi saya itu Our New Mandate for Human Resources. Dan ada beberapa teman saya perkenalkan. Yang pembaca pertama yaitu Nurul Insani, pembaca kedua Nur Hidayah, dan pembaca ketiga Andriani Nurul Harisa, pembaca keempat Andi Tenri Unga, pembaca kelima Ani Nurmita, pembaca keenam Ahmad Fatana Tarman. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu Why Human Resource Matters More Than Ever. Mengapa SDM sekarang penting dari sebelumnya? Terlepas dari industri, ukuran, atau lokasi mereka, perusahaan saat ini menghadapi 5 tantangan bisnis kritis. Peluang SDM untuk memainkan peran kepemimpinan dalam organisasi mampu memenuhi tantangan kompetitif berikut. Yang pertama, globalization atau globalisasi. Dengan pesatnya ekspansi pasar global, para manajer berjuang untuk menyeimbangkan permintaan paradoks untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Keharusan itu mengharuskan mereka untuk menggerakkan orang, ide, produk, dan informasi di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kemudian yang kedua, profitability run atau profitabilitas melalui pertumbuhan. Selama beberapa terakhir ini, sebagian besar perusahaan barat telah membersihkan puing-puing menggunakan perampingan, rekayasa ulang, penundaan, dan konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya. Kemudian yang ketiga, teknologi. Tantangan bagi para manajer adalah memahami dan memanfaatkan dengan baik apa yang ditawarkan teknologi. Tidak semua teknologi menambah nilai, tetapi teknologi dapat dan akan memengaruhi bagaimana dan di mana pekerjaan diselesaikan. Yang keempat, intelektual kapital. Mulai sekarang, perusahaan yang sukses akan menjadi perusahaan yang paling mahir dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang dapat mendorong organisasi global yang tanggap terhadap pelanggannya dan peluang teknologi yang berkembang. Yang kelima, change and more change. Mungkin tantangan kompetitif terbesar yang dihadapi perusahaan adalah menyisihkan diri, merangkul perubahan tanpa henti. Mereka harus bisa belajar dengan cepat dan terus-menerus, berinovasi tanpa henti, dan mengambil pada keharusan strategis baru lebih cepat dan lebih nyaman. Harus neuro. Dalam ekonomi baru, kemenangan akan muncul dari kemauan organisasi seperti kecepatan, daya tanggap, ketangkasan, kapasitas belajar, dan kompetensi karyawan. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu mengubah strategi menjadi tindakan dengan cepat untuk mengelola proses secara cerdas dan efisien, untuk memaksimalkan kontribusi dan komitmen karyawan, dan untuk menciptakan kondisi untuk perubahan yang mulus. 1. Becoming a partner strategy equation. Saya tidak akan membantah bahwa SDM harus membuat strategi adalah tanggung jawab eksekutif perusahaan. Modal bintang Calvert misalnya mengidentifikasi 5 komponen penting: organisasi, strategi, struktur, penghargaan, proses, dan orang. 2. Becoming an administrative expert. Selama beberapa dekade, profesional sumber daya manusia telah ditandai sebagai administrator, namun dalam peran baru mereka sebagai ahli administrasi untuk beralih dari peran lama mereka sebagai administrator ke peran baru mereka, staf sumber daya manusia harus meningkatkan efisiensi fungsi mereka sendiri dan seluruh organisasi. Ketiga, becoming an employees champion. Dalam peran baru mereka, profesional sumber daya manusia harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan terlibat, bahwa mereka merasa berkomitmen terhadap organisasi dan berkontribusi penuh. Selain itu, sumber daya manusia harus menjadi suara karyawan dalam diskusi manajemen.
menawarkan karyawan kesempatan untuk pribadi dan pertumbuhan profesional, dan menyediakan sumber daya yang membantu karyawan memenuhi tuntutan yang diberikan kepada mereka. 4. Becoming and change agent. Sumber daya manusia memiliki tanggung jawab keempat untuk membangun kapasitas organisasi untuk merangkul dan memanfaatkan perubahan. Ini akan memastikan bahwa inisiatif perubahan yang difokuskan untuk menciptakan tim berkinerja tinggi, mengurangi waktu siklus untuk inovasi, atau menetapkan teknologi baru ditentukan, dikembangkan, dan disampaikan tepat waktu. Hard work ahead. Untuk memenuhi ekspektasi yang meningkat dari organisasi mereka, profesional HR harus mulai bertindak secara profesional. Mereka harus lebih fokus pada hasil kerja mereka dan lebih sedikit pada menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka harus mengartikulasikan peran mereka dalam kaitannya dengan nilai yang mereka ciptakan. Mereka harus menciptakan mekanisme agar hasil bisnis cepat menyusul. For change for the line. Berikut adalah 4 cara manajer operasi senior dapat menciptakan era di mana SDM berfokus pada hasil kegiatan. The first one is communicate to the organization that the soft stuff matters. And the second one, explicitly define the deliverables from HR and hold HR accountable for results. And the third one, invest in innovative HR practices. And fourth, the last one, upgrade HR professionals. Guys.